teman-teman, kembali lagi bersama dengan anak saham Indo teman-teman ya. Hari ini kita mau bahas beberapa saham. Buat teman-teman sebelumnya jangan lupa bantu channel kita untuk berkembang terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman, karena subscribe-nya juga gratis ya. Semoga nanti dengan teman-teman subscribe dan terus mantengin channel kita, apa yang kita berikan bisa memberikan hal yang positif buat teman-teman semua. Oke, teman-teman, hari ini coba kita bahas dulu ya pergerakan ISG hari ini. Hari ini ISG cukup digoyang ya, bahasanya naik turunnya juga agak lumayan bikin shock tadi perdagangan hari ini ya. Pagi sempat diangkat, habis itu diturunin, balik lagi, menguatnya tipis, ini 0,03% doang ya. ISG mungkin karena sebelumnya ada penguatan, udah 4 hari terakhir juga menguat ya dari awal minggu. Besok mungkin agak bisa hati-hati dulu terhadap beberapa sahamnya, karena mungkin bisa balik dulu ke 67, 69 sebelum nantinya kembali menguat ya teman-teman ya. Pergerakan ISG nih kalau kita lihat nih, sebentar, polanya kan bisa gini nih, set. Ini udah gini nih kan, habis itu kemudian dia bisa, kalau kita tariknya gitu dari sini bisa gini nih nantinya ya, targetnya seperti itu. Oke teman-teman, pergerakan ISG tetap target kita di 6867 ya, terdekatnya. Oke teman-teman, ada beberapa saham kalau kita lihat pergerakan secara pola hari ini. Untuk pergerakan saham-saham di gold agak ada pelemahan cukup tinggi, tapi yang justru naik dan cukup lumayan hari ini pergerakan semen-semenan ya. Goldnya meredah tapi semen-semenannya mulai ada pergerakan nih, cukup keren. Yang pertama SMBR ya teman-teman, SMBR secara bundle detectornya harusnya oke nih ya, oke, cukup oke. SMBR hari ini kita lihat secara stokastik keren, menguat. Secara pergerakan MACD juga ya, mulai ada penguatan, kemudian volumenya juga oke. RSI nya oke, tapi ini hati-hati dulu ya, dia baru break sekali di atas EMA 100 nya 384, menguat 6,67%. Oke, untuk pergerakan SMBR kayaknya nanti mungkin bisa di sini ya, bisa ada demand lagi nanti di sekitar sini nih, tipis saja ya. Nah sekitar sini ya, nanti harusnya sampai dengan 400 seperti targetnya teman-teman ya untuk pergerakan SMBR. Mungkin kita tunggu confirmnya berapa hari terakhir. Confirmnya gimana? Confirmnya kalau misalnya besok 2 kali mungkinnya dia bisa break di atas 370, dia confirm untuk berarti oke. Buat yang belum punya gimana? Buat yang belum punya bisa antri tipis saja di 360 ya. Antri tipis, antri pelit di 360, karena secara pergerakan nih kalau merhatikan lebih agak susah maksudnya. Oke. Ini baru pada cross semua nih. Ternyata crossnya ya. Kemudian ditulis volume oke. Jadi bisa perhatikan target dekat ini ya. Target dekat di 400 saja. Oke. Coba kita lihat. Oh, belum kebuka. Oke, ini berarti masih yang kemarin. Oke, sorry, ini SMA. Nggak kita bahas dulu, hari ini kita bahas di semen-semenan ya teman-temannya, SMBR. Oke, saya belum buka karena saya pengen bukanya bareng sama teman-teman semua, jadi kita sama-sama real tahu ya. Oke, SMBR hari ini akumulasi juga agak lumayan, pergerakan harga belum kemana-mana dari 350-an ya. Ini kalau kita ada dalam beberapa hari terakhir juga 350, hari ini aja baru mulai menguat 6%. Ya kalau Stockbit tadi 0,67 ya, di sini mungkin dibulatkan tipis dari di sini 384. Untuk target kita di 400. Oke, SMBR teman-teman, pergerakan SMBR. Kemudian ada semen, kalau orang dulu tahu semen Gresik ya, sekarang semen Indonesia. Oke, kita pernah buat untuk tabel-tabelnya. Di sini SMGR harusnya ada target cukup jauhnya ya. Ini untuk target ke depan, ini bentuk dengan yang dulu kita hapus saja, ini mungkin udah kelamaan ya, karena memang kita untuk bahas semen-semenan ini cukup lama ya, udah nggak kita bahas ya dengan pergerakan harga yang seperti ini kalau kita lihat. Tapi
keren ya, pergerakannya juga enak dilihat, break di atas EMA 100 juga. Bentar, oke, set. Kalau secara tren MACD juga cukup panjang, secara pergerakan stochastiknya oke, rasanya oke. Tapi sudah menguat cukup lama, cukup panjang setelah dividen bahkan ya. Setelah pembagian dividen 5 Mei kemarin terus menguat dan hari ini bisa di atas MA 100 sudah 2 hari ya. Di atas MA 100 3 hari bahkan. Oke. Mungkin akan ada pelemahan dulu. Target kita di mana? Di 6400-an ya, untuk menunggu sampai dengan nanti ini MA 100-nya bisa cross di ini MA 10-nya bisa cross di MA 100-nya, oke. Untuk pergerakan SMGR gimana nanti resistnya di mana? Nah, kalau sekilas kita ngelihat sebenarnya kalau di sini dia udah bentuk demand juga ya. Sebenarnya udah lewat juga wilayahnya. Oke, confirm ya harusnya. Oke, berarti area berikutnya di mana? Area berikutnya nanti akan ada di sini. Kita tariknya gimana? Lihat aja yang bikin base nih ya. Oke, set. Segini kurang lebih ya teman-teman ya. Agak lebar ya, agak lebar tapi masih dalam range yang cukup wajar ya. Ini kalau kita lihat di mana 6939, 6940, 7150 kegedean kayaknya nih misalnya ya. Kecilin aja targetnya sampai 7050 masih oke, 7050 ya. Target ke depan teman-teman ya, angkanya di 7000-an, angka secara psikis 6950 sampai dengan 7000 pergerakan SMGR-nya. Oke. Yang mau masuk di mana? Yang mau masuk di sini perhatikan angkanya nih 6400-an bisa antri. Yang nggak dapat gimana ya, kayaknya nih dia akan tetap akan ada pelemahan ya. View kita ada pelemahan dulu sedikit ya, tapi ini mungkin nggak banyak. Kalau misalnya besok dia berhasil kembali menguat, targetnya di 6800-an harusnya kena itu ya, 6800 target kita. Nah, untuk target jauhnya sampai dengan 7000 pergerakan SMGR. Border detektornya gimana? Border detektornya ya lebih banyak yang akumulasi dengan sedikit sekuritas. Berarti memang niat akum teman-teman ya. Ini artinya niat akum nih kalau kita lihat sekilas segini aja, oke. Kemudian secara di sini ya oke. Pergerakan harga 6000, range sampai dengan 6700 cukup tinggi pergerakannya ini. Kalau ini hampir bergeraknya udah lebih dari, kalau 6000 aja 10%-nya itu 600 ya. Kalau 6100 ya sampai dengan 6000 ini udah 10%-an harusnya ya teman-teman. Jadi sudah bergerak sampai dengan 10% mulai dari akhir bulan kemarin sebenarnya secara pergerakan harga. Oke. Buat teman-teman yang belum punya mungkin bisa sabar dulu, tapi memang ini kayaknya setelah ada beberapa pelemahan dari call, pergerakannya mulai aktifnya di semen-semenan ya teman-teman ya. Oke, untuk pergerakan SMGR. Kemudian teman-teman INTP Indosmen ya. Ini yang view kita agak susah nih maksudnya. Oke, ini yang view kita masih agak enak. Udah close di atas MA 60, masih di bawah MA 100. Kayaknya ada status kecil di sini ya, teman-teman, sambil menunggu pergerakan crossnya ini. Secara pergerakan swastiknya udah di wilayah over ini ya. Tapi masih mau golden cross nih harusnya ya. Oh, imbang bareng 87,5 7,5. Oke. Targetnya di mana? Kalau mau masuk perhatikan angka 10.050. Targetnya 10.400 teman-teman. Pergerakan INTP di mana sih ngeliatnya? Ini aja nih. MA 60 sampai dengan MA 100 gitu. Angkanya nggak sama ya, udah berarti psikologisnya di mana nih misalnya kan, atau kelipatannya di mana nih? 48 kan nggak 48 ya, berarti 50 gitu aja ya. Targetnya sampai dengan 10.400. Kalau di sini angkanya pas banget ya, angkanya 10.400 teman-teman ya sebagai resistnya. Secara akumulasinya masih ada akumulasi, tapi ini kita lihat kalau sekilas ini PD, REK, KCC, ZP lumayan ya, cukup beragam. INTP secara bandarnya, kalau bandar asing ya bahasanya, kok bandar nggak boleh. Apa tadi INTP? Ini harga belum kemana-mana, tapi balik lagi udah dikerek cukup tinggi juga ini.
ya, gerak cukup tinggi 2%, 2,5% hilang habis gitu ya. Ini 0,7,1, kalau sama ini aja masih ada selisih 1%, kemudian sama ini juga habis gitu ya. Ini pergerakan harganya ya 3%-an udah lebih harusnya ya. Oke, coba kalau kita ukur sorry udah setinggi apa sebenarnya kalau kita lihat dari sini aja ya. 7%-an ya teman-teman ya. 7%-an hanya dari awal bulan kemarin ya harusnya. Cuman ya udah teman-teman, nggak apa-apa. Udah terlanjur naik memang, tapi kalau untuk teman-teman yang masih ingin main di sini karena memang juga lagi cukup aktif ya, bisa perhatikan wilayah entry-nya 10.050 sampai dengan 9.975. Oke, 9975 untuk wilayah entry-nya teman-teman, pergerakan INTP. Kemudian setelah semen-semenan saya mau dikit singgung ya. Ini cukup menarik menurut saya, agak ngeganggu begitu. Meskipun dia perbankan, tapi kalau kita lihat industrinya dia di di fokusnya adalah di mortgage ya, mortgage atau pembiayaan perumahan ya. Kalau kita tahunya mungkin pembiayaan perumahan, bahasa kerennya mortgage gitu. Nah, mortgage ini harusnya cukup sinkron sama sama persemenan ya harusnya, karena ketika developer bangun nanti bisa lagi connect lagi semen, industri bisa lari ke properti. Tapi kalau sekilas tadi mungkin hari ini saya sempat lihat properti agak kurang ya, kita lihat agak kurang. Ada beberapa yang mungkin cukup oke ya, ada juga yang cukup naik turun juga. Tapi ini semen-semenan saya nggak tahu kenapa nih agak hampir mirip sama BBTN nih ya, mungkin karena industrinya. Kita lihat rumah dibangun, dibiayai, kalau rumah jadi ya berarti ada yang ngebangun, mungkin cocok logi aja. Tapi BBTN ini masih menarik teman-teman ya, hari ini menguat 1,15%, 13.20 ya, masih bergerak di range sini ya. Memang udah berhasil close di atas MA 100 tapi belum kemana-mana ya. Ini pun kalau kita lihat masih berada dalam range ini. Kalau dia berhasil break nanti targetnya di 1410 ya teman-teman. Pergerakan bandarmologinya di mana? NICC ini BNI, ini Mandiri Sekuritas BK, ada BK, ada PD, yang lokal tapi dari BUMN ya. Sama-sama Bank BUMN ya. Oke, lagi rame nih. Kemudian secara statistik juga udah mulai golden cross. Oke, sudah mulai golden cross. Cukup menarik juga teman-teman ya. Targetnya di mana? Terdekat di resistennya 1340 ya teman-teman, 1340. Kemudian kalau yang masuk di mana bisa antri aja, ini range-nya belum kemana-mana, mungkin kayaknya bikin base baru di sini ya. Areanya sampai 1300-an ya teman-teman ya. 1300-an di sini. Bisa sampai 1300-an untuk wilayah entry-nya. Kalau di bawah yang penting tidak keluar dari wilayah 1280 ya. 1280, kalau di luar itu out dulu aja teman-teman, karena agak bahaya ketika dia bisa breakdown dari MA60-nya. Oke. Secara pergerakan bandarmologi lagi. Asing. Sorry, saya agak sering keceplosan. Asingnya ada akumulasi meskipun tipis ya, tapi nggak apa-apa, ini menunjukkan hal positif. 45 ya, 3 ini 6. Masih lebih banyak yang buang ya. Masih lebih banyak yang buang, tapi berarti kita mungkin bisa berpatokan lebih kenceng ke secara pergerakan teknikalnya. Oke. Pergerakan BPTN. Kemudian wishlist kita tadi justru udah dibuka ya. SMA jadi wishlist nggak ya? Saya agak lupa ingat ya. Oh ya, jadi wishlist kita. Sorry. Kita cek di sini. Ya, cuman agak pergerakannya agak terbatas teman-teman ya. Resistennya belum bisa ketembus di angka 173 ya. Maksudnya belum tertembus di gimana? Belum tertembus karena close-nya masih di bawah itu ya. Close-nya masih di bawah itu 173 174 nih sini ya, 173 174.
belum bisa tertembus, targetnya emang di 180 dulu, tapi ini mau ada pelemahan, jadi mungkin yang SMA mau masuk sabar dulu, antri-antri aja di 160 lagi ya, antri-antri aja di 160 lagi pergerakan SMA. Tadi kayaknya SMA ya SMA ya, masih ada buangan, sabar-sabar dulu aja, 160-an lagi untuk antri teman-teman ya. Jadi kita nggak selalu bahas barang yang hijau, jadi yang merah juga bisa kita bahas selama dia punya prospek yang oke. Jadi seperti itu SCMA, kemudian ada saudaranya di MTK. Oke. MTK ini lebih menarik dari SMA sebenarnya. Kenapa? Karena dia semakin menyempit juga untuk pergerakan MA ke MA 100-nya sudah semakin tipis, targetnya di 800 saja teman-teman. Ini masih tertahan di sini sama. Bergerakannya hampir mirip ya, hampir mirip secara pola, masih tertahan, belum kemana-mana. Hari ini juga nggak naik nggak turun, tipis aja gitu ya. Hari ini bahkan naik gak sih? Ya naik karena dari open ya, naik karena dari open ya. Ini close-nya berapa? Close-nya 745, naiknya ya. Naiknya karena dari open, hijau dia hijau karena dari open. Oke. Ini mau apa sih, mau naik lagi harusnya, cuman tertahan dulu. Antir-antir aja 730 sampai dengan 700 teman-teman, targetnya di 800 pergerakan EMTK. Akumulasinya tipis di net sell ya, tipis net sell. Tidak ada pembelian asing, tidak banyak hari ini. Oke. Tipis net sell nggak apa-apa pergerakan EMTK. Kemudian ini saya mau ngecek aja sebenarnya, cuman saya nggak tahu nih apakah bagus atau tidak hari ini, karena hari ini saya lihat goncangan cukup ngeri ya. Di tengah-tengah perdagangan tadi ada yang gede net sell ya. Ini sebenarnya pergerakannya udah mau kena banget nih 426 nih, tapi di 420 tadi ya sempat keluar seller ya cukup gede, ngeguyur ya. Ini ngeguyur, tertahannya di 400 hari ini ya, minus 1,5%. Dijaga aja jangan sampai breakdown di bawah 388 ya teman-teman, yang udah punya sebelumnya kemarin ya, udah punya pas di sini kita bahas 3 Juli itu harusnya tetap masih selamat ya secara kepemilikan sahamnya, karena masih di atas juga. Tadi yang sempat jualan juga Congrats, yang belum ya target kita tetap bisa keluar dari area 426. Yang belum punya gimana? Yang belum punya bisa antri tipis, pelit-pelit aja nggak apa-apa di 390 388 ya. Kalau mau spek bisa 390 teman-teman ya, 390 bisa spek. Yang penting selama tidak keluar dari range itu ya, bisa tahan-tahan dulu. Agro masih cukup menarik ya, meskipun kayaknya hari ini ya ada seller cukup. BK ya jualan nih, BK YP jualan nih, YP nih, aduh nih mire ya. BK mire ada jualan tapi ditampung, nggak apa-apa. Ini ada CP, ada CC ya. Oke, ada CC, ada LG. Oke. Nah, LG sepertinya oke. Ya, hari ini ada seller ya. Nacal 2 miliar ya, bener ya. Oke, mungkin tadi orang GP atau orang BK tadi yang benar-benar jualan ditampung sama teman-teman yang lain. Nggak apa-apa, bisa perhatikan ya. Selama tidak break di wilayah ini ya, 388 tadi kita sudah sampaikan. Ya, range-nya berarti sampai sini nih target kita. Oke, kemudian satu lagi sebagai penutup teman-teman bisa membahas saham Buka. Buka ini cukup menarik ya, cukup menarik sebenarnya. Cuman memang ini udah kelewat ya. Ini kalau yang dulu ikutan udah oke nih tuh ya, hampir sesuai, tapi ya udahlah. Oke, Buka dalam 2 hari terakhir ternyata hampir lolos pantauan kita juga. Hampir lolos tuh bukan berarti gimana ya, hampir lolos tuh hampir gak kepantau radar. Jadi Buka ini udah break di atas SMA 60 teman-teman ya, break di atas SMA 60, target kita di 240 ya pergerakan Buka ini. Jadi dulu itu dia sempat harusnya membentuk ini nih, mana ya,
Buat gambar-gambar mana tuh ya, saya kok lupa ya, sorry bisa bantu teman-teman. Ini ya, nih, aduh agak miring. Gimana nih, agak miring nih, sorry. Miring dikit nggak apa-apa lah ya. Bentuk ini nih teman-teman, cup and handle tuh ya, cup and handle ya harusnya. Jadi targetnya gimana? Targetnya berarti seharusnya dia segini nih teman-teman. Ini harusnya di sini sih, anggaplah sampai sini ya, yang terendahnya. Kita copy, kita paste. Kalau dia nanti berhasil confirm, angkanya berarti di 260-an ya. Kalau dia berhasil break ya, berarti sesuai dengan ini nih. Nah, tipis-tipis dekat lah ya. Pakai aja angka ini sebagai resist 268 teman-teman ya, apabila dia berhasil confirm untuk naik ya teman-teman ya. Nih sekitar sini nih. Nah, cuman dia belum berhasil break 100%. Kenapa? Karena masih tertahan, bukan tidak close di atas EMA 60, tapi tertahan di pola ini ya teman-teman ya. Oke, nih. Jadi buka masih menarik, di mana entry-nya 220 ya, 220 bisa perhatikan sampai dengan area 216. 220 216 bisa perhatikan nilai entry, di bawah itu prefer untuk cut dulu, jangan masuk teman-teman ya. Buka gimana? Distribusinya standar-standar aja, oke. Kemudian secara akumulasi di sini ya. Ya ini hampir, sorry, ini kita kemarin bahas banyak yang asing yang masuk banget ya. Ini cukup banyak ini ya asingnya, dan hari ini ada buangan ya, wajar aja, tapi sekarang sebelumnya juga udah naik cukup lumayan gitu. Pergerakan kita tadi buka ya. Ya buka, perhatikan 216 ya, 216. Kalau di sini tadi 210 sampai dengan 210. Oke, boleh lah 210 ya teman-teman ya. Agak riski dikit, risky bukan riski anu ya, tapi risiko dikit ya. 210 di sini berarti teman-teman ya. Perhatikan nilainya di sini. Coba kita garisin aja lah kalau gitu. Nah, agak hati-hati di wilayah sini teman-teman, 210-an teman-teman. Oke. Mungkin itu dulu teman-teman untuk bahasan kita kali ini. Teman-teman terima kasih buat waktunya semua. Jangan lupa jaga kesehatan. Hari-hari sekarang cukup tidak bersahabat cuacanya ya. Bukannya nggak hujan, iya, tapi anginnya teman-teman ya. Sudah mulai masuk bulan Juli, pergerakan cuaca menuju ke wilayah angin dingin. Biasanya sampai dengan berberan. Bulan-bulan Agustus itu agak-agak mulai dingin lagi, sampai dengan nanti mulai masuk bulan September, Oktober itu agak lumayan. Oke teman-teman, sementara mungkin demikian dulu aja bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga bisa ngasih cuan buat teman-teman semua. Oke, salam cuan buat teman-teman semua dan see you.